nada atau melodi utama saja. Ya, nada atau melodi utama saja. Oke, contohnya ada banyak ya, kayak pianika, kemudian recorder, kemudian ada harmonika dan sebagainya, ya kan Nak? Nah, jadi hari ini kita akan bahas itu mengenai suara alat musik ya. Jadi suara alat musik itu juga bisa terbagi-bagi menurut bahan dan cara penggunaannya ya. Oke, sebentar. Sudah nampak di layarnya belum? Apakah sudah nampak di layarnya tulisan? Sudah nampakkah? Oke. Di tempat ini sudah nampak ya. Apakah di tempat Valerie sudah nampak? Oke. Silakan baca. Felicia ini udah resen ya. Oke. Open your audio please. Silakan Felicia. Aduh, ini juga belum ya. Sebentar sayang. Oh God, please help me. Oke, Felicia sudah open audio. Silakan open audio, Nak. Oke. Sudah nampak di layarnya? Belum, Miss. Cuma nampak layar putih. Oke, yang ini udah? Udah. Oke, sebelah sini belum ya? Sudah. Bagian ini belum? Coba Miss ulang aja share-nya ya. Miss ulang share-nya ya. Ini udah nampak? Sudah. Oke. Sekarang ke bagian bawahnya ya. Ini memang macet-macet karena sinyalnya yang nggak bagus ya Nak. Maka berpengaruh juga pada slide Miss-nya. Aduh. Miss-nya aja lah yang baca ya. Ya, Felicia ya. Oke, minta maaf Miss-nya ya. Minggu depan saja Felicia baca ya. Oke, biar mempersingkat waktu. Takutnya nggak kesampaian materi kita hari ini sayang ya. Oke. Jadi jadi suara alat musik itu terbagi atas beberapa macam ya Nak. Ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian ada yang pendek dan panjang ya. Ada yang pendek dan panjang. Kalau ragam lagu menurut macam dari tinggi dan rendahnya. Jadi kalau tinggi dia itu bisa kita ambil contohnya itu seperti seruling ya, seruling. Kemudian ada triangle ya. Kemudian ada yang namanya itu flute ya. Oke, coba kita lihat di sini ada suara alat musik. Oh, udah terbuka ya. Coba Felicia yang baca. Yuk Felicia silakan baca. Buka alat musik videonya. Buka videonya. B. Alat musik terbuat dari bermacam bahan ya. Ada yang dari kayu, contohnya gitar, drum, dan kecapi. Ada yang dari logam, misalnya trompet, simbal, dan triangle. Ini membuat suara yang dihasilkan beda-beda. Suaranya ada yang melengking, ada yang berguang rendah, ada yang naik turun dengan indah. Iya, bergaung ya Nak, bukan berguang ya, bergaung. Nah, kita lihat ini contoh untuk alat musik yang berdenting ataupun yang melengking. Yang pertama ada recorder, kedua triangle, ketiga biola, dan keempat trompet ya. Nah, contoh empat ini bisa menghasilkan suara yang tinggi sekali ataupun melengking ya. Contoh si triangle. Nah, triangle ini siapa yang tahu kira-kira ini terbuat dari bahan apa? Ayo, triangle ini terbuat dari bahan apa? Ada yang tahu? Kira-kira triangle terbuat dari bahan? Coba Vincenzo.
Terbuat dari... Oke, Monifa sudah balas. Ayo, Vincenzo, silakan. Tadi raise hand. Terbuat dari Oke, nggak kedengaran suaranya. Nah, ya ini dari besi dan logam ya. Good job Monifa, Fabian, dan Matthew ya. Ini terbuat dari logam dan besi. Kalau recorder, kira-kira terbuat dari bahan apa? Silakan chat miss-nya. Coba si Mika. Kalau bambu, Miss. Dari mana? Bambu. Oke, recorder itu bukan dari bambu ya sayang, itu seruling. Kalau recorder itu terbuat dari plastik ya. Kemudian biola itu terbuat dari mana ya? Biola terbuat dari mana ya? Anyone knows? Biola. Oke, coba Arthur. Kayu. Iya, terbuat dari kayu, Miss. Seperti itu. Monifa, good job. Fabia dan Alvaro juga bagus ya, dari kayu. Nah, kalau trompet ini kira-kira yang mana sama dengan dia bahannya? Apakah recorder, triangle, atau biola? Coba si Mika. Trompet ini sama bahannya dengan siapa, nak? Dengan apa? Triangle. Iya, good job. Sama seperti triangle ya, terbuat dari besi atau logam ya. Jadi suara berdenting atau melengking itu nggak hanya bisa terbuat dari besi, dari plastik boleh, dari kayu boleh, dari logam boleh ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Iya, oke Vincenzo. Terima kasih ya, good job Vincenzo ya. Iya, miss-nya kurang terdengar karena lembut sekali suaranya sayang. Kita lanjut. Sekarang ke alat-alat yang suaranya rendah. Nah, nomor 1 ada bass drum ya. Ini merupakan salah satu bagian dari drum ya nak. Dia terletak di sebelah kiri atau di tengah-tengah juga tergantung pemain musiknya mau meletakkan di mana. Dan ukurannya sangat besar ya. Kemudian ada di sini bass gesek. Ini juga disebut dengan kontrabas ya, dear. Ini sama artinya dengan kontrabas. Yang terakhir tuba, oke? Nah, kalau bass drum ini terbuat dari bahan apa ya? Anyone knows? Saksofon itu enggak suara rendah ya, sayang. Kurang tepat ya. Oke, ada yang tahu bass drum ini terbuat dari bahan apa? Coba Monifa, dari tadi Monifa benar. Coba sekali Miss mau dengar suaranya dong. Terbuat dari apa Monifa kalau bass drum ini? Dari besi. Oke. Kuat suaranya ya, atau di chat Miss-nya ya, karena kurang terdengar suaranya. Oke, kalau bass drum ini yang bagian luar itu terbuat dari besi ya, tapi bagian dalamnya ini yang membran ya sayang. Ini yang dipukul, makanya suaranya itu ngebas ya. Oke, ini dari plastik ya sayangnya, ya membrannya ini ya. Kemudian bass gesek, Nah, ini terbuat dari kayu, hampir sama ini bentukannya seperti biola kan, tapi dia besar. Jadi bass gesek atau kontrabas ini bisa juga dipetik ya nak, bisa juga dipetik. Yang terakhir tuba. Nah, ini suaranya sangat rendah. Ini kira-kira hampir sama dengan alat musik apa ya bahannya ya? Yang di atas ini ada yang sama nggak dengan si tuba kira-kira? Coba si Karisa. Alat musik apa yang hampir sama dengan si tuba yang di atas ini? Karisa, macet-macet videonya. No, bukan recorder Alvaro. Iya. Apa nak? Triangle. Iya, triangle benar. Trompet juga benar. Pinter-pinter anak-anak Miss ini ya. Iya, ini terbuat dari logam dan
logam dan besi ya nak. Oke, good job ya. Pinter semuanya. Oke, sekarang kita lihat. Tidak hanya suara yang bisa tinggi dan rendah aja nak. Tapi ada juga alat musik yang bisa mengambil suara, menghasilkan suara tinggi dan rendah. Ya, nah tidak hanya tinggi saja atau rendah, tapi dia bisa dua-duanya. Apakah itu? Nah ini dia. Alat musik ini punya suara tinggi dan rendah ya. Bisa juga suaranya melengking, bisa juga suaranya sangat rendah ya. Oke, contoh yang pertama adalah piano. Piano ini bisa menghasilkan suara dari yang paling rendah ke paling yang tinggi ya nak. Karena tutsnya banyak, tangga nadanya banyak. Mungkin sampai 7 oktav dan 8 oktav ke atas ya. Kemudian ini contoh kedua adalah harpa ya, harpa. Kira-kira kalau harpa ini terbuat dari bahan apa ya? Anyone knows? Harpa ini terbuat dari bahan apa ya sayang? Ada yang tahu? Coba Miss tanya deh sama si Graciela. Oke, Graciela, bahan apa yang digunakan untuk alat musik piano? Yes, Miss. Iya, alat apa? Bahan apa? Yang piano. Yes. Paham nggak soalnya? Paham pertanyaannya? Enggak. Piano terbuat dari apa? Oke, kita baca di sini ada chat ya. Good job Fabian, Monifa dan yang lainnya ya. Iya, itu dari kayu. Oke, sama dengan harpa dan gitar. Sedangkan harmonika itu terbuat dari besi ya, dear. Nah, tapi ada juga alat musik yang dia itu pakai pakai listrik seperti keyboard ya. Ini juga bisa menghasilkan suara yang panjang, pendek, dan keras atau lembut ya nak. Oke, jadi karena waktu kita sudah habis, kita lanjut minggu depan ya nak ya. Dan Miss akan bagi juga catatan untuk review kalian untuk TS ya. Oke, nanti boleh dilihat di GC untuk pembelajaran hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dan Miss akan sambung pembelajarannya ya. Terima kasih buat hari ini anak-anak Miss.